Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam pengertian melaksanakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dengan ketakwaan yang sesungguhnya ini, insya Allah kebahagiaan hidup kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih kebahagiaan hidup di akhirat. Faqad faza fawzan azima, faqad fazal muttaqun, maka sungguh telah beruntung orang-orang yang bertakwa. Maka telah beruntung dengan keuntungan yang besar orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di dalam bulan Sya'ban. Itu artinya beberapa minggu ataupun kalau bisa kita beberapa hari ke depan kita sudah akan masuk di dalam bulan suci Ramadan. Karena pentingnya prakondisi ibadah kita di bulan suci Ramadan, maka kita diminta untuk senantiasa berdoa kepada Allah mulai bulan Rajab, sebagaimana yang sering kita dibaca oleh adik-adik kita dalam pujiannya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di dalam bulan Rajab, berilah keberkahan kepada kami di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita diberi kesehatan, dipertemukan oleh Allah kepada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah, syahrul ibadah, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemurahan dan melipat gandakan pahala-pahala di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentunya kita harus mempersiapkan diri lahir dan batin, membekali diri dengan berbagai ilmu tentang puasa, ilmu tentang hal-hal yang bisa meningkatkan kadar kualitas puasa kita, ilmu tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa,
sehingga kita tidak melaksanakan atau tidak terjerumus untuk melaksanakan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Kita berpuasa tapi kita tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Banyak orang berpuasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya, hanya lapar dan dahaga. Tentu akan merugi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, satu dari sekian yang bisa membatalkan puasa kita itu adalah ghibah. Ghibah itu kalau dalam bahasa Indonesia menggunjing, kalau dalam bahasa kita sehari-hari adalah ngerasani kelemahan, kejelekan temannya, saudaranya, terutama temannya yang seiman. Suatu ketika dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa yang disebut dengan ghibah? Tahukah kalian apa yang disebut dengan ngerasani? Tahukah kalian apa yang disebut dengan menggunjing? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikruka akhaka bima yakrohu, yang artinya adalah ketika engkau menyebut saudaramu atau terutama saudara seiman, saudara sesama Islam dengan sesuatu yang tidak ia sukai, kita membicarakan kelemahan orang atau kita membicarakan seseorang yang apabila orang itu tidak senang kalau mendengarnya, maka itulah yang disebut dengan ghibah atau menggunjing, yang ini bisa membatalkan atau menggugurkan atau minimal mengurangi pahala puasa. Kemudian ditanyakan lagi kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jika pada saudaraku itu memang terdapat apa yang aku katakan, saya itu mengatakan yang sebenarnya tentang saudaraku itu, bagaimana Rasulullah? Beliau menjawab, jika padanya terdapat apa yang engkau katakan, maka engkau telah melakukan ghibah atau menggunjing. Tetapi jika padanya tidak ada yang kamu katakan, mengandung kebohongan, maka itu namanya buhtan. Buhtan ini hadirin rahimakumullah tentunya dosanya lebih besar dibandingkan dengan ghibah, karena ghibah itu ngerasani seseorang yang memang orang itu punya kelemahan seperti yang digunjingkan. Tapi kalau buhtan itu adalah mengandung unsur kebohongan, mengandung unsur fitnah. Ngerasani tapi tidak ada pada seorang yang dirasani, mengandung unsur fitnah, mengandung unsur kebohongan. Dalam bahasa sekarang itu mungkin disebut hoax, mengandung unsur hoax, fitnah, maka dosanya lebih besar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu hal ini harus kita jauhi. Mengapa demikian hadirin rahimakumullah? Pada awal khutbah disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan seseorang yang menggunjing saudaranya itu seperti orang yang makan daging saudaranya yang telah meninggal. Jadi orang yang ngerasani tetangganya, orang yang ngerasani saudara muslim itu diibaratkan oleh Allah seperti orang yang memakan daging bangkai orang yang sudah meninggal. Tentu itu sangat menjijikkan. Sama ketika karena Allah membuat perumpamaan yang menjijikkan, kita makan bangkai itu berarti kita ngerasani itu ibaratnya aja kita makan bangkai saudara kita. Maka hal ini tentu harus kita hindarkan. Menghindarinya bagaimana hadirin rahimakumullah? Saat ini kita ini hidup di era digital,
Saat ini kita hidup di dunia modern, segala sesuatunya komunikasi melalui media online, melalui media-media sosial, menggunakan HP. Anak-anak sekolah juga menggunakan HP saat ini. Karena itu ngerasani di media sosial melalui WhatsApp, melalui Instagram dan yang lain-lainnya media sosial, melalui YouTube mengandung kebohongan, itu semuanya dosanya sama ketika kita ngerasani secara langsung tatap muka. Kita mungkin duduk bersama di tempat tertentu sambil ngopi, mungkin kemudian rasan-rasan kejelekan temannya, itu sama dengan ketika kita ngerasani dengan menggunakan media-media sosial seperti HP, menggunakan WhatsApp, menggunakan Instagram dan seterusnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka kehadiran kemajuan teknologi informasi yang saya yakin semua jamaah yang ada di masjid yang mulia ini setiap hari menggunakan komunikasi lewat HP. Manfaatkan HP kita itu untuk hal-hal yang bermanfaat, manfaatkan untuk hal-hal yang bisa meningkatkan wawasan keilmuan kita. Ada banyak konten-konten yang bisa kita akses yang isinya sangat baik dan mendukung bagi hidup atau pekerjaan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau tadi ngerasani tidak boleh, buhtan tidak boleh, mendengarkannya pun sama. Jadi sengaja atau tidak sengaja mendengar orang ngerasani kemudian kita nimbrung, sama dosanya sama besar. Ngerasani secara online ataupun ngerasani secara langsung tatap muka. Mudah-mudahan hadirin semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang buruk, diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita semua dijadikan oleh Allah sebagai golongan hamba-hamba yang bermanfaat untuk orang lain. Karena sesungguhnya kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang lebih banyak memberi manfaat kepada orang lain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan keberkahan diberikan oleh Allah kepada kita di bulan Sya'ban ini sampai kita nanti bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum.